Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengenai dampak atau efek Lebaran kepada perputaran ekonomi di Jawa Timur. Mas Emil, kalau kita lihat di banyak tempat itu biasanya selama Lebaran uang itu akan lari baik ke akomodasi, transportasi, juga ke tempat-tempat wisata dan juga ke UMKM karena banyak yang beli oleh-oleh. Kalau di Jawa Timur secara indikatif alokasi uang itu lebih banyak ke zona yang mana ini, Mas Emil? Ya, mungkin istilahnya penelusuran penggunaan uang ini bukan hal yang sederhana ya, karena tentu yang paling memiliki data adalah otoritas yang membidangi keuangan, baik itu OJK maupun Bank Indonesia, atau masing-masing lembaga perbankan yang menjadi pemilik rekeningnya, kira-kira gitu. Cuman yang menarik bahwa kalau kita cermati banyak juga yang mendaftarkan diri sebagai individu kan gitu. Pelaku usaha kecil itu krisnya terdaftar atas nama pribadi gitu. Dan kemudian bukan sebagai merchant gitu. Makanya kan ada dua model ya. Kalau kita pakai transaksi kris, ada yang langsung dia bisa mengeluarkan angkanya. Gitu kan, kita nggak perlu ketik lagi angkanya, dia langsung mengeluarkan per transaksi. Tapi kalau kris sederhana itu kan kita yang ngetik sendiri angkanya berapa, sesuai kesepakatan transaksi kita transfer gitu ya. Dan biasanya itu tidak kemudian langsung terbit struk gitu seperti transaksi kris di merchant gitu ya, atau QR code di merchant. Jadi memang mengukur ini, tetapi begini, menjawab pertanyaan bagaimana, sudah pasti kebutuhan semua orang apalagi di hari Lebaran ya. Itu makan. Nah, makan ini adalah sebagai lumbung pangan Jawa Timur. Kami adalah produsen padi tertinggi, produsen daging tertinggi, susu, telur ya, bahkan juga hortikultura. Ini kan memang lumbung pangan nasional gitu. Jadi artinya multiplier effect atau efek pengganda dari belanja itu kemungkinan akan sangat menyentuh sektor pertanian kita di Jawa Timur gitu. Itu dari sisi bahan baku. Apalagi dari sisi sektor akomodasi makanan minuman. Secara struktur PDRB, pertanian tadi menyumbang sekitar 11 sampai 12%. Lalu akomodasi makanan minuman ini mendekati 10%. Ya, artinya restoran, perhotelan, itulah kontribusi PDRB kita. Nah, tapi di hari libur ini kan selama ini manufaktur, kita juga manufaktur kami menyumbang 31%. Ya, ini adalah provinsi yang menjadi tulang punggung industri manufaktur di Indonesia, di mana sepertiga dari 31% tadi industri makanan minuman. Jadi memang artinya termasuk UMKM, industri kecil menengah yang memproduksi tadi camilan, atau industri besar. Kita punya pabrik-pabrik yang memproduksi dari mulai mie instan, bumbu-bumbu dapur, itu banyak sekali di Jawa Timur gitu. Nah, ya, terutama juga yang mampir di minimarket. Kita melihat ini banyak sekali produk top minimarket itu, saya nggak pengen nyebut merek ya, tapi top 10-nya itu diantaranya tuh ada kopi yang diproduksi di Jawa Timur. Tapi itu top 10 nasional loh, ya, dengan transaksi puluhan T gitu. Lalu ada tadi saya sebut mie instan, kemudian ada deterjen, lalu ada ya top 3 ini yang menarik nih, ya rokok. Nah, rokok itu adalah penyumbang terbesar kedua ya dari manufaktur ya, setelah makanan minuman, industri olahan hasil tembakau. Nah, sehingga kita dapat mengambil sebuah konklusi yang cukup confident bahwa memang perputaran ekonomi di Jawa Timur ini leakage-nya keluar itu relatif kecil gitu ya. Mungkin ya kalau orang belanja pulsa, sayangnya semua orang Jawa Timur pakai pulsa dicatatnya di perusahaan telco yang ada di Jakarta gitu kan, kuota internet gitu. Tapi belanja real di lapangan tadi ini sangat berkorelasi dengan tumpuan sektor ekonomi lokal yang ada di Jawa Timur. Mas Emil, kalau kita bicara sektor industri consumer goods atau retail, mereka selalu mengandalkan Ramadan dan Lebaran, lebih ke Lebarannya. Dan di satu tahun ini biasanya puncaknya di situ. Lalu setelah itu berusaha meng-create sesuatu untuk mempertahankan bisnis mereka.
Nah, kalau bicara ekonomi Jawa Timur, belajar mungkin dari pengalaman lebaran-lebaran sebelumnya, Mas Emil, apa yang bisa dilakukan oleh Jawa Timur untuk mempertahankan perputaran uang itu, Mas? Karena ketika arus balik ini selesai, orang-orang yang mudik ke Jawa Timur kembali lagi mungkin ke Jabodetabek misalnya, itu kan artinya uang yang cukup besar itu mereka bawa pulang lagi. Bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tetap memanfaatkan efek ekonomi Lebaran ini, Mas? Sebenarnya kita juga harus melihat input output karena Jawa Timur ini adalah penerima mudik yang besar, tapi kami juga pengirim pemudik yang besar. Oh, Jawa sama ya? Timur ini di luar musim Lebaran adalah economic powerhouse di Asia Tenggara. Kita penyumbang hampir ya kalau dibulatkan ke atas 1/6 dari GDP. Saya masih tersambung? Ya, ya, ya. Masih sambung, baik. Ya, kayak gambarnya freeze tadi. Baik, Oke. jadi hampir 1/6 dari GDP Indonesia disumbang di Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar kedua setelah ibu kota Jakarta. Nah, oleh karena itu, masyarakat kami pun yang sehari-hari tinggal di Jawa Timur juga menyumbang ke kampung halaman mereka masing-masing. Apakah itu di Jawa, apakah itu di luar Jawa, di pulau-pulau luar Jawa, mereka juga menyumbang, sehingga memang tambahan yang terjadi di Lebaran sekaligus juga ada juga masyarakat kami yang kemudian meningkatkan di tadi. Nah, yang tadi dikatakan setelah mudik mereka kembali, ya tentu kita harus melihat selisihnya, artinya netnya antara masyarakat kami yang belanja di luar Jawa Timur dan masyarakat luar Jawa Timur yang belanja di Jawa Timur saat Lebaran. Nah, intinya kami mengatakan bahwa tentu perekonomian Jawa Timur akan senantiasa stabil bahkan pasca Lebaran. Kecuali memang saya sampaikan khususnya kantong-kantong di mana pemudik itu banyak itu lebih banyak di kawasan metropolis memang. Kita sebut saja Surabaya dan sekitarnya. Kemudian mungkin Malang Raya gitu ya. Nah, memang yang akan merasakan nih daerah-daerah yang lebih predominantly rural gitu ya, daerah-daerah yang pedesaan ya kan. Nah, karena perputaran uang, tetapi masyarakat di sana itu memang sangat adaptif. Mereka tahu, orang tahu ada dua macam. Ada yang punya bisnis yang kemudian katakanlah buat mereka profitnya lebih tinggi untuk jualan takjil nih pada saat jam-jam mau buka. Maka mereka bisa mengatur waktu. Nah, memang kita harus akui ini adalah seasonal business. Seasonal business yang memang tentu bukan untuk sesuatu yang dilanjutkan seterusnya begitu ya. Yang bisnis parcel gitu kan, yang memang pelaku usaha sudah biasa tahu bahwa ada peak season, pesawat aja ada peak season gitu kan. Nah, jadi memang kita harus akui ini adalah peak season. Nah, tapi saya tertarik dengan apa yang Mas sampaikan tadi. Ada nggak pelaku usaha yang justru ini menjadi momentum untuk mereka take off gitu. Nah, bisa jadi karena apa? Karena mungkin sekarang bisnis hampers itu ya. Begitu dia mendapatkan feedback yang bagus ya mungkin dia terinspirasi untuk melanjutkan. Tapi data seperti ini secara ekonomi memang sangat sulit untuk ditelusuri satu persatu, Mas. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kami tetap meyakini bahwa sebagai provinsi dengan GDP atau produk domestik regional bruto di atas 3.000 triliun per tahun, tentu ada kematangan sektor yang tidak kemudian akan runtuh begitu saja pasca terjadinya musim mudik ini. Melihat sumringah senyum Mas Emil, saya yakin bahwa ekonomi Jawa Timur dampak Idul Fitri tahun ini baik dan semoga itu akan terus baik bagi rakyat di Jawa Timur. Terima kasih Mas Renat. Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Emil. Selamat pagi, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.